Para penonton sekalian, jangan lupa tekan tombol subscribe. Banyak dari kalian yang menonton video ini sampai habis tapi lupa untuk berlangganan. Satu klik pada tombol subscribe di bawah akan menjadi dukungan yang sangat besar bagi saya. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like. Saat itu adalah Selasa sore yang biasa. Udara sore itu, dan suhu sejuk khas. Ruangan bank masih teringat sangat jelas di ingatan saya. Saya sedang duduk di depan teller untuk menandatangani dokumen perpanjangan pinjaman. Semuanya berjalan lancar layaknya rutinitas biasa. Sampai akhirnya, perempuan itu melihat cincin emas murni yang melingkar di jari saya. Bisa berikan KTP dan stempel tanda tangannya? Saya akan memeriksa dokumennya terlebih dahulu. Iya, ini dia. Tidak ada yang terlewat, kan? Mari saya periksa. Alamat kantor masih sama, dan nomor kontak juga tidak berubah ya, Bu. Tiba-tiba, tatapan pegawai bank itu tertuju pada tangan saya. Tepatnya pada cincin emas murni berdesain kuno dan kaku yang melingkar di jari manis kanan saya. Raut wajah pegawai itu seketika berubah menjadi penuh amarah. Bibirnya bergetar hebat, lalu ia membanting dokumen itu ke atas meja. Lepas cincin itu sekarang. Ya, maaf, Anda bilang apa barusan? Lepas, sekarang juga. Cincin itu, lepas sekarang. Pegawai itu mendadak berdiri dari kursinya, mengulurkan tangannya melewati partisi kaca loket, dan menampar pipi saya dengan keras. Semua orang di dalam bank langsung menoleh ke arah kami, dan keheningan mencekam pun menyelimuti ruangan. Pipi saya terasa panas dan perih, tetapi saya tidak panik, tidak berteriak, apalagi menangis. Memahami situasi di depan mata adalah prioritas. Saat itu, saya merapikan rambut saya yang berantakan dan menatap tajam ke arah tanda nama pegawai tersebut. Rina, apa maksud dari tindakan tidak sopan Anda ini? Sebelum saya memanggil satpam dan polisi, sebaiknya Anda jelaskan. Kenapa kamu memakai cincin itu? Cincin akikah keponakanku yang dilebur jadi satu? Kenapa kamu yang memakainya? Keponakan? Anda sepertinya salah orang. Apa Anda kenal saya? Kalian sudah menancapkan paku berkarat di dada adikku, mengusirnya tanpa membawa apa-apa, dan sekarang kalian bertingkah tak tahu malu. Jaga bicaramu. Keponakan katamu, apa kamu kenal suamiku? Coba sebutkan namanya. Bima Arya. Suamimu Bima Arya, kan? Mendengar nama itu keluar dari mulut pegawai bank tersebut, kepala saya terasa dingin seketika. Nama itu terlalu spesifik untuk disebut sebagai sebuah kebetulan. Satpam segera berlari dan menahan pegawai itu, sementara kepala cabang bank keluar, membungkuk, dan meminta maaf berkali-kali. Namun, telinga saya sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Saya melangkah keluar dari bank, meninggalkan pegawai dengan wajah penuh amarah, itu di belakang. Cincin emas murni yang berat di jari saya kini terasa seperti bongkahan es. Jika dipikir kembali, semuanya dimulai dengan terlalu sempurna. Saya bertemu dengan suami saya, Bima, di sebuah klub pecinta kopi bagi para profesional muda. Dia bekerja di sebuah perusahaan swasta menengah yang mapan, memiliki tata krama yang baik, dan yang terpenting, kami sangat nyambung saat mengobrol. Setelah 1 tahun berpacaran, pembicaraan tentang pernikahan mengalir secara alami. Sayang, kalau kita menikah nanti, bagaimana dengan urusan rumah? Harga rumah sekarang gila-gilaan, kan? Kalau tabunganmu dan tabunganku digabung, kita bisa ambil sedikit KPR dan membeli apartemen tipe 2 kamar. Bagaimana? Beli apartemen langsung? Bukannya terlalu memaksakan diri? Tapi, aku juga malas kalau nanti harus pindah-pindah rumah, apalagi harus sungkan sama pemilik kontrakan. Ayo kita beli apartemen yang sesuai kemampuan kita saja. Kamu memang pintar, sayang. Aku setuju. Untuk sertifikat apartemennya, kita buat atas nama berdua, hak milik bersama. Ya, iya, meskipun uangku tidak sebanyak uangmu, itu yang paling benar, tentu saja. Dan karena kita akan menjadi suami istri, mari kita bertukar dokumen resmi agar semuanya jelas. Hasil cek kesehatan pranikah dan kartu keluarga. Kamu tahu kan, zaman sekarang ini hal yang wajib, tahu, dong. Aku sudah mencetaknya. Nah, ini dia, 1 lembar biodata kependudukan yang sangat bersih. Coba kamu periksa, kutipan akta perkawinan dan kartu keluarga yang dikeluarkan Bima benar-benar bersih tanpa noda. Saat itu, saya sama sekali tidak menyadari bahwa saya telah mengabaikan fakta bahwa itu hanyalah kutipan dokumen standar, bukan riwayat, dokumen lengkap. Pertemuan pertama dengan ibu mertua saya, Ibu Sri Wahyuni, juga sangat hangat. Bima ini wajahnya tampan, jadi dari dulu banyak perempuan yang mengejarnya, tapi semuanya ibu tolak. Menantu keluarga kita itu sangat berharga. Mana mungkin, ibu menerima sembarang orang? Terima kasih sudah menilai saya dengan baik. Bu, saya juga merasa Mas Bima adalah pria yang sangat baik. Lagi pula,
Kalian akan memulai pernikahan dengan langsung membeli apartemen baru, betapa mapan dan indahnya. Ibu sudah pamer ke tetangga-tetangga kalau anak ibu menikah dengan sangat layak. Kami akan hidup dengan baik ke depannya, Bu. Iya, nak. Ibumu sudah tiada, kan? Biar ibu yang menjadi pengganti ibu kandungmu, anggap saja ibu seperti ibumu sendiri. Ibu mertua benar-benar memperlakukan saya seperti anak kandungnya. Ia sering membawakan lauk pauk, dan bahkan saat kami mencari KPR untuk apartemen, ia turun tangan membantu dengan mengenalkan kami pada kenalannya yang merupakan kepala cabang bank. Cincin emas murni yang aneh itu muncul tepat 1 bulan sebelum pernikahan kami. Hari itu, kami sedang memindahkan furnitur dan merapikan apartemen baru. Ibu mertua datang tanpa pemberitahuan sambil membawa kantong plastik hitam. Nisa, sini duduk sebentar. Terima ini. Apa ini, Bu? Kotaknya lumayan berat. Buka saja. Ini ibu siapkan khusus untukmu. Wah, cincin emas murni. Tapi Bu, desainnya kok kuno sekali ya. Tebalnya juga luar biasa. Hush, jangan banyak protes. Ibu bayar mahal ke orang pintar untuk memesan ini. Tubuhmu itu dingin, ibu takut kamu susah hamil. Jadi ini ibu buatkan sebagai jimat penolak bala. Bu, saya dan Mas Bima belum ada rencana punya anak dalam waktu dekat. Kami masih ingin menikmati waktu berdua. Lagi pula, saya tidak percaya hal-hal klinik seperti ini, Bu. Heh, kamu ini masih muda. Belum tahu asam garam dunia. Jangan dilepas, pakai sekarang juga. Jangan sampai dilepas, nanti energi baiknya hilang semua. Kalau dipakai sehari-hari ke kantor, cincin ini tidak cocok sama sekali dengan pakaian saya, Bu. Saya terima niat baiknya saja. Ya, kamu meremehkan ketulusan ibu? Ini mahal sekali tahu. Pokoknya kamu harus pakai. Terus, ibu akan datang sidak untuk mengeceknya. Karena tidak bisa menolak keras kepala ibu mertua, saya pun memakai cincin itu. Rasanya sangat berat, kaku, dan membuat jari saya tidak nyaman. Malam itu, sepulang Bima dari kantor, saya menunjukkan cincin itu dan protes padanya. Lihat cincin pemberian ibumu ini. Desainnya benar-benar norak. Aku tidak usah pakai ini. Ya? Wah, emas murni nih. Ya ampun, ibuku kan membelikannya. Mahal-mahal karena memikirkanmu. Bukan begitu? Zaman sekarang masa masih percaya jimat-jimatan? Kamu tahu kan aku paling benci pakai aksesoris. Berlebihan. Masa kamu mau mengabaikan ketulusan ibu? Aku tidak menyangka kamu sepicik ini. Aku agak kecewa. Aku berterima kasih, tapi ini benar-benar bukan seleraku. Tolong kamu bicarakan baik-baik dengan ibumu. Aku akan memakainya saat ada acara penting saja. Aduh, jangan bikin masalah jadi rumit, pakai saja. Kenapa sih? Sudah jangan dibahas lagi. Aku capek, ayo kita makan saja. Suami saya, yang biasanya selalu mendengarkan pendapat saya, entah kenapa, bersikap sangat sensitif, dan memihak ibunya khusus untuk urusan cincin ini. Sambil mendecakkan lidah dalam hati, saya menahan diri karena tidak ingin bertengkar dengannya, dan akhirnya memakai cincin itu setiap hari. Setiap kali rekan kerja bertanya cincin aneh apa itu, saya selalu mengelak dengan mengatakan, itu pemberian ibu mertua. 2 bulan setelah pesta pernikahan, ada acara makan malam bersama keluarga besar. Suami, bukan hari raya, melainkan kumpul keluarga untuk memperingati hari peringatan kematian almarhum ayah mertua. Suasananya cukup menyenangkan. Saat wajah semua orang mulai memerah setelah meminum bir yang dibawa oleh salah satu bibi Tante Bima, tiba-tiba terdengar ucapan, "Wah, Bima kita ini benar-benar beruntung dapat istri yang baik. Nisa orangnya, ramah dan cekatan. Wow, bahkan sudah langsung beli apartemen. Kalau ingat, kejadian dulu, rasanya. Kenapa Tante bawa-bawa masa lalu di sini? Tante, sudah mabuk ya? Minum air putih sana. Aduh, kalau kamu mabuk berhenti minum, dan masuk kamar sana." Ibu mertua tiba-tiba membentak. "Jangan bicara yang tidak-tidak, suasananya lagi enak. Kenapa kalian malah menyerangku? Kejadian dulu apa ya? Apa sepupu Bima punya masalah dengan istrinya dulu?" tanya saya. "Ah, sepupuku yang dari keluarga besar dulu pernah bikin pusing karena masalah perempuan sebelum menikah. Tante sepertinya mabuk dan tertukar antara aku dan sepupuku," potong Bima cepat. "Oh, begitu, tapi kenapa ibu sampai pasang wajah tegang dan marah begitu?" Saya sampai kaget. "Kapan ibu marah? Ibu cuma muak melihat tingkah tantemu kalau sedang mabuk. Kamu tidak usah memikirkan apa-apa, makan saja iga bakarnya lagi." Bibi Bima menutup mulutnya rapat-rapat dan diam-diam masuk ke kamar, sementara Bima tertawa berlebihan untuk mengalihkan pembicaraan. Pada saat itu, ada perasaan janggal yang mengambang di udara. Saya tidak melewatkan bagaimana tatapan Bima dan ibu mertuanya bertubrukan singkat di udara sebelum akhirnya membuang muka. Namun, saat itu saya hanya menganggapnya sebagai konflik lama antar keluarga mertua dan mengabaikannya.
Informasi yang saya miliki terlalu sedikit untuk memahami makna sebenarnya dari percakapan tersebut. Namun, tamparan keras dari pegawai bank itu menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang berserakan di kepala saya dalam sekejap. Cincin akikah keponakanku yang dilebur, menancapkan paku berkarat di dada adikku dan mengusirnya. Bima Arya. Setibanya di apartemen, saya duduk di kursi meja rias. Pipi saya masih terasa berdenyut dan wajah saya di cermin tampak pucat pasi. Saya melepas cincin emas tebal yang kaku itu dari jari saya perlahan-lahan dan meletakkannya di atas meja rias. Bunyi klak yang berat terdengar. Jimat? Penolak bala? Bukan. Ini adalah gumpalan darah, air mata, dan keputusasaan seseorang. Saya mengambil dompet dan kembali berdiri. Cara membuktikan apakah perkataan pegawai bank itu benar atau hanya omong kosong orang gila sangatlah mudah. Saya langsung pergi ke kantor dinas kependudukan, Dukcapil, yang memiliki mesin anjungan Dukcapil Mandiri, ADM. Langkah saya cepat dan tegas. Di dalam taksi, saya mengeluarkan ponsel dan menelepon Bima. Sebelum nada dering ketiga berakhir, ia menjawab dengan suara ceria. Ya sayang, aku baru saja selesai meeting dan kembali ke meja. Urusan perpanjangan pinjamannya lancar? Iya, lancar. Kamu malam ini tidak ada janji di luar, kan? Tidak ada, dong. Wah, sepertinya istriku mau memasak makanan. Enak nih. Aku akan pulang cepat. Bagus, pulanglah lebih awal. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang menarik? Oke, aku akan menunggunya. Sampai jumpa nanti. Memasuki lobi kantor pemerintahan, tanpa ragu saya menyentuh layar mesin ADM, memilih menu riwayat kependudukan lengkap dan kutipan akta perkawinan, lalu memilih opsi detail. Terdengar suara mesin mencetak dan masa lalu yang mati-matian disarpetelek. Kan suami saya tercetak dengan jelas di atas 2 lembar kertas A4. Dengan tangan gemetar, saya membaca tulisan hitam pada dokumen itu di bawah cahaya lampu neon. Di kolom pasangan yang seharusnya hanya ada nama saya, tertulis dengan sangat jelas nama perempuan lain. Pasangan, Dina Permatasari, dan di sebelahnya, terdapat status yang tertulis tegas, cerai hidup. Di bawahnya, fakta yang lebih mengejutkan menyusul. Anak, Andika, saya tertawa hampa. Salah ucap Bibi Bima yang berdalih tentang masa lalu. Sepupu, obsesi aneh ibu mertua pada cincin, dan pertukaran tatapan antara Bima dan ibunya melintas seperti panorama di kepala saya. Saya duduk di bangku panjang, mengambil foto dokumen itu dengan jelas menggunakan kamera ponsel sebagai cadangan. Kemudian, saya mampir ke swalayan terdekat dan membeli daging sapi premium wagyu dalam porsi besar. Meja makan malam ini harus terlihat sangat mewah. Pukul 7:30 malam. Suara kunci pintu digital berbunyi dan Bima masuk. Sayang, aku pulang. Wah, bau apa ini? Kamu panggang daging? Iya, karena kamu bilang mau pulang cepat, aku beli daging sapi premium. Cuci tangan sana. Wah, mantap, istriku memang luar biasa. Ini sesuatu yang menarik yang kamu bilang, tadi, daging itu cuma makanan pembuka, menu utamanya ada hal lain. Cepat, duduk. Oh ya, aku juga menyuruh ibu datang. Ibu? Tiba-tiba kenapa mengundang? Ibu, ini kan bukan hari spesial. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Membunyikan bel padahal sudah tahu, password pintu adalah kebiasaan khas Ibu Sri. Saya melepas celemek dan berjalan ke pintu depan untuk menyambutnya. Nisa, ada apa ini? Tiba-tiba mengajak makan malam di hari kerja. Ini ibu, bawakan asinan sayur supaya kalian bisa makan enak. Ah, ibu sudah datang. Kebetulan sekali saya sedang ingin makan asinan. Ayo langsung ke meja makan, dagingnya sudah matang. Kami bertiga duduk mengelilingi meja makan yang luas. Di antara suara desisan, daging panggang dan hidangan yang tertata rapi, saya meletakkan 2 lembar kertas A4 yang saya cetak dari Dukcapil siang tadi, yang sudah saya lipat rapi, tepat di samping mangkuk nasi suami saya. Di depan ibu mertua, saya meletakkan cincin emas murni yang norak itu. Apa ini? Dokumen? Iya, buka saja. Isinya agak berbeda dengan dokumen yang kamu berikan padaku waktu itu. Nisa, cincin mahal ini. Aduh, kenapa kamu lepas dan taruh di sini? Kan ibu sudah wanti-wanti jangan pernah dilepas. Bu, saya mau mengembalikan cincin itu kepada pemilik aslinya. Itu cincin akikah anak, Dina, yang bernama Andika, kan? Seketika, udara di meja makan itu membeku. Bima menjatuhkan dokumen yang baru saja dibukanya ke lantai, dan ibu mertua menjatuhkan sendok yang dipegangnya, hingga berbunyi nyaring. Melihat darah menyusut dari wajah kedua orang itu, adalah pengalaman yang cukup mendebarkan. Sayang, ini bagaimana bisa? Bagaimana bisa apa? Aku pergi ke Dukcapil dan mencetak riwayat lengkapmu dengan tanganku sendiri.
Kamu menyembunyikan status dudamu dariku dan berpura-pura jadi perjaka yang baik. Hati. Bagaimana bisa kamu yang sudah punya anak melakukan ini padaku? Nak, bukan begitu. Sepertinya kamu salah paham besar. Salah paham? Dokumen resmi. Negara sudah dicap seperti ini. Salah paham apanya? Bima, coba kamu jelaskan. Bima tiba-tiba turun dari kursinya dan berlutut di lantai tepat di depan saya. Pria mapan berpangkat manajer yang beberapa detik lalu dengan lahap menyantap daging sapi itu runtuh dalam sekejap. Sayang, maafkan aku. Aku akan jelaskan semuanya. Aku tidak bermaksud menipumu. Tidak bermaksud menipu? Kamu pakai dokumen standar untuk pura-pura belum pernah menikah? Itu kamu sebut ketidaksengajaan? Itu pernikahan yang kulakukan saat aku masih labil. Kami bercerai bahkan sebelum 1 tahun. Dina, perempuan itu punya masalah kepribadian yang parah. Kami bertengkar setiap hari dan akhirnya aku tidak tahan, jadi kami bercerai. Bercerai karena perbedaan karakter itu hal yang biasa. Kenapa harus disembunyikan? Zaman sekarang cerai bukan aib besar, kan? Itu bukan sekadar perceraian biasa. Tidak lama setelah kami bercerai, Dina meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Apa? Meninggal? Benar, Nak Nisa. Omongan Bima itu benar. Perempuan berwatak keras kepala itu meninggalkan bayinya begitu saja dan kabur, lalu tertabrak mobil dan mati. Kamu tidak tahu seberapa besar trauma yang dialami putraku karena syok. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin. Ibu mertua ikut terduduk di lantai dan mulai mengusap air matanya. Akting, menangis ibu dan anak ini benar-benar meyakinkan. Bima memegang ujung celana saya dan menangis terseduh-seduh. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kalau kamu tahu fakta ini, kamu akan meninggalkanku. Ini adalah sejarah kelam dan luka yang terlalu besar dalam hidupku. Makanya aku tidak sanggup mengatakannya dari mulutku sendiri. Maafkan, aku, Nisa. Aku yang salah. Luka karena orang yang sudah meninggal terlalu besar sampai kamu harus berbohong padaku? Lalu, Bu, cincin apa ini sebenarnya? Dan bagaimana nasib anak itu? Ibu pikir, kalau kamu merawat cincin itu, arwah Dina yang mati muda dan malang itu akan tenang. Dia tidak akan menghalangi jalanmu dan malah melindungimu seumur hidup. Itu semua demi kebaikanmu. Demi kedamaian keluarga kita, ibu sampai nekat mempercayai hal-hal klinik. Ini semua karena ibu sudah tua dan bodoh. Kutuk saja ibu. Dan anak itu sekarang dibesarkan dengan baik oleh keluarga Dina. Saya tertawa meremehkan di dalam hati. Jimat, arwah, kepicikan mereka yang mengira bisa menutupi penipuan ini dengan alasan emosional sungguh menggelikan. Namun, saya belum berniat untuk menghancurkan panggung ini sekarang. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka bisa menunjukkan sisi paling hina mereka. Saya sengaja menarik napas panjang, berpura-pura goyah, dan menatap mereka dengan mata bergetar. Kalian berdua, bangunlah. Sayang, kamu mau memaafkanku? Apa memaafkan bisa dilakukan dalam semalam? Sudah cerai saja kamu tutupi, apalagi punya anak dari mantan istri yang sudah mati. Untuk sementara, kita pisah kamar. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kamu dan ibu, pergilah malam ini. Aku ingin istirahat, sendirian. Baiklah, Nak, kamu pasti sangat terkejut. Bima sangat mencintaimu, itulah kenapa dia melakukan dosa ini. Tolong pahami dia sekali ini saja dengan hatimu yang luas. Ibu bersedia jadi babu untukmu seumur hidup. Kedua orang itu mengusap air mata mereka dan buru-buru keluar dari apartemen, tanpa sempat membereskan meja makan. Begitu pintu depan tertutup, saya langsung membuang daging sapi yang sudah dingin ke tempat sampah. Jadi babu? Omong kosong. Keesokan harinya saat jam istirahat makan siang, saya pergi ke pusat elektronik, besar seperti Glodok, Mangga 2, di dekat kantor. Saya membeli 3 buah alat, perekam suara mini, USB, berkualitas tinggi dengan baterai paling tahan lama. Sepulang kerja, saya sampai di rumah lebih dulu daripada suami. Saya menempelkan perekam itu erat-erat dengan selotip di sela-sela sofa ruang tamu dan di bawah meja makan. Satu lagi saya pasang diam-diam di bawah jok kursi penumpang mobil, Bima saat dia sedang tidur nyenyak di tengah malam. Saya harus mendengar obrolan, jujur apa yang mereka bicarakan saat hanya berdua. Perhitungan saya sangat tepat. Beberapa hari kemudian, perekam yang saya ambil dari mobil suami berisi percakapan yang sangat menarik. Bima, bagaimana gelagat Nisa akhir-akhir ini? Dia tidak minta cerai, kan? Belum. Kami masih pisah kamar, tapi dia masih memasakkan makanan dan menyetrika bajuku. Sepertinya hatinya agak luluh setelah aku menangis terseduh-seduh, pura-pura kasihan pada Dina yang sudah mati. Nisa itu diam-diam hatinya lembut, Bu. Ibu sampai jantungan. Waktu beli apartemen ini kan uangmu yang masuk lebih banyak. Ibu tidak bisa tidur membayangkan bagaimana kalau hartanya harus dibagi 2 karena kalian cerai.
Jangan biarkan pisah kamar terlalu lama. Belikan dia tas branded atau apa kek. Tenang saja, aku tahu cara membujuknya. Ibu, untuk sementara jangan ke apartemen kami dulu. Jangan pernah sebut-sebut soal cincin lagi. Dasar penipu-penipu brengsek. Saya menahan rasa mual yang naik ke tenggorokan sambil menyimpan file rekaman tersebut. Kini giliran saya menyusun satu puzzle terakhir. Saya mengeluarkan kartu nama pegawai bank itu dari dompet saya. Saat mencari di situs web bank untuk cabang tersebut, saya menemukan nama teller Rina Permatasari. Dia pasti kakak dari mantan istri Bima, Dina Permatasari. Saat jam istirahat siang, saya pergi ke sebuah kafe sepi di dekat bank tersebut, lalu mengirim pesan ke nomor. Rina, saya istri Bima Arya. Ada hal yang sangat penting yang harus saya bicarakan, terkait cincin keponakan Anda. Saya ada di kafe dekat bank. 10 menit kemudian, Rina yang masih memakai seragam bank membuka pintu kafe dan masuk. Di wajahnya saat menatap saya, masih penuh dengan permusuhan. Dia, bahkan tidak duduk, hanya melipat tangannya dan menatap saya dari atas. Apa yang ingin Anda bicarakan? Kalau mau mengembalikan cincin keponakan saya, taruh saja di kasir. Kita tidak cukup akrab untuk minum kopi bersama. Silakan, duduk dulu. Saya memanggil Anda ke sini bukan untuk minta maaf karena Anda menampar saya. Minta maaf? Kenapa saya harus minta maaf pada Anda? Orang yang tidak tahu malu memakai cincin keponakan orang lain. Saya dengar dari orang itu. Katanya, Dina meninggal dalam kecelakaan lalu lintas, dan ibu mertuanya melebur cincin itu sebagai jimat untuk menenangkan arwah Dina. Saya juga korban penipuan pernikahan ini. Meninggal karena kecelakaan lalu lintas, mati, Sri Wahyuni. Nenek tua gila itu, bisa-bisanya dia menaruh nama adikku di atas meja. Sesajen orang mati. Ya, apa maksud Anda? Berarti Dina belum meninggal? Belum. Dina kami masih hidup sehat walafiat. Dia sekarang kerja serabutan di toko kue pinggiran sambil membesarkan Andika. Menenangkan arwah? Kasihan pada Andika jadi cincinnya diberikan padamu? Benar-benar gila. Sejauh mana ibu dan anak penipu itu membohongi orang? Rina menarik kursi dengan kasar dan duduk, lalu menggebrak meja dengan keras. Jantung saya ikut berdegup kencang seiring suara itu. Ternyata bukan duda mati, tapi masih hidup. Tolong tenangkan diri Anda, dan ceritakan pelan-pelan. Saya harus tahu semuanya agar saya bisa menghancurkan mereka dengan benar. Orang itu mengaku pada saya bahwa dia belum pernah menikah. Waktu Dina hamil, apa Anda tahu bagaimana Sri Wahyuni memperlakukan adik saya seperti binatang hanya karena keluarga kami miskin? Saat kandungan, Dina membesar. Nenek sihir itu menyuruhnya mencuci baju dengan tangan setiap hari dan tidak memberi uang belanja sepeser pun dengan alasan Dina menguras uang hasil kerja keras anaknya. Kemudian, saat Dina melahirkan, mereka tidak mau memberi uang untuk biaya pemulihan, jadi saya membawanya ke rumah keluarga kami. Tahu-tahu, mereka mengganti password pintu rumah dan membuang semua barang-barang Dina ke lorong. Mereka mengancam akan menuntut hak asuh anak dan merebut Andika kalau Dina tidak mau tanda tangan surat cerai. Dina yang ketakutan akhirnya menandatanganinya demi mempertahankan anaknya. Astaga, lalu bagaimana dengan cincin itu? Cincin yang dilebur karena katanya kasihan pada Andika, itu cincin apa sebenarnya? Itu tindakan mereka yang paling kejam. Waktu Dina diusir, mereka membongkar semua barang berharga di rumah dan mencurinya, termasuk cincin emas mulia 10 gram yang saya belikan dari hasil menabung untuk acara akikah Andika. Sepertinya mereka menjual sisanya untuk biaya hidup, dan sisa leburannya diberikan kepada Anda dan disebut sebagai jimat. Benar-benar menjijikkan sampai saya kehabisan kata-kata. Puzzle di kepala saya berbunyi nyaring dan menyatu dengan sempurna. Kebohongan, soal duda mati, tahayul ibu mertua, dan naskah terperinci yang mereka susun untuk menipu saya dengan sempurna. Darah saya mendidih karena amarah, tetapi otak saya bekerja lebih rasional dari sebelumnya. Mbak Rina, bolehkah saya bertemu dengan adik Anda? Bertemu untuk apa? Adik, saya sekarang trauma, hanya dengan mendengar nama orang-orang dari keluarga itu. Saya tidak akan mundur seperti orang bodoh. Saya akan mengambil kembali semua uang yang menjadi hak saya, dan menyeret mereka sampai ke dasar jurang. Semua penderitaan dan ketidakadilan yang dialami Dina, akan saya bongkar secara hukum, agar dunia tahu. Tolong izinkan saya bertemu Dina. Mungkin Rina merasakan ketulusan dari tatapan saya, pundaknya yang kaku sedikit, mengendur. Baiklah, tapi tolong berhati-hati agar Dina tidak syok. Besok malam, saya akan hubungi Anda. Langkah saya saat keluar dari kafe terasa jauh lebih mantap daripada saat keluar dari Dukcapil. Dua penipu di rumah itu pasti masih mengira saya percaya pada kebohongan mereka hanya karena dijanjikan tas branded. Malam itu, saat pulang kerja,
Bima masuk ke ruang tamu membawa tas belanja bertuliskan logo butik mewah. Sayang, ini tas yang waktu itu kamu bilang bagus. Aku sampai memaksakan diri membelinya. Kita berhenti pisah kamar ya. Maukah kamu memaafkanku sekali ini saja? Aku janji akan bersikap sangat baik ke depannya. Kamu beli tas ini, terima kasih ya. Hatiku jadi agak luluh. Saya tersenyum lebar dan menerima tas belanja itu. Melihat wajah lega Bima, di dalam hati, saya sedang menulis baris pertama dari tagihan balasan yang sangat panjang. Bima Arya, Sri Wahyuni, aku akan mengajarkan pada kalian betapa mahalnya harga dari cincin yang kalian curi dan kebohongan tak tahu malu kalian. Keesokan harinya sepulang kerja, alamat yang diberikan Rina adalah sebuah toko roti kecil di lantai dasar sebuah bangunan ruko tua yang cukup jauh dari pusat kota. Dari balik jendela kaca, saya melihat seorang perempuan sedang melakukan bersih-bersih menjelang tutup toko. Dengan celemek usang dan punggung membungkuk, ia mengepel lantai. Dia adalah Dina, mantan istri Bima yang katanya sudah mati. Begitu saya melangkah masuk diiringi bunyi lonceng pintu, Dina terkejut dan meletakkan kain pelnya. Rina pasti sudah memberitahunya, karena setelah melihat wajah saya, ia menghela napas pendek. Anda sudah datang, kakak saya sudah menceritakan semuanya. Duduklah di sini. Mau minum sesuatu? Tidak, terima kasih. Maaf saya datang malam-malam begini. Anda pasti lelah. Lelah sih tidak. Masalah yang membuat saya muak adalah harus kembali membicarakan orang-orang itu. Katanya Bima Duda mati? Katanya saya mati karena kecelakaan lalu lintas? Iya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ibu mertua memberi saya jimat untuk menenangkan arwah Anda. Sebuah cincin emas murni yang kaku. Katanya, agar arwah Anda tidak menghalangi jalan menantu barunya, dan justru melindunginya. Saya membuka galeri ponsel dan menunjukkan foto cincin emas murni tebal yang saya letakkan di atas meja rias, lalu menyodorkannya ke hadapan Dina. Tatapan Dina bergetar hebat saat melihat layar itu, lalu matanya memerah. Bibirnya bergetar. Orang-orang gila, mereka benar-benar bukan manusia. Iblis sekalipun tidak akan melakukan ini. Mbak Rina bilang itu cincin akikah keponakannya. Apa, itu benar? Benar. Waktu Andika berumur 100 hari, keluarga saya mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membelikan cincin emas 10 gram itu. Di bagian dalamnya, ada ukiran sangat kecil bertuliskan doa kesehatan yang hanya bisa dilihat dengan kaca pembesar. Walaupun bentuknya sudah dilebur dan hancur, mana mungkin saya tidak mengenali cincin itu? Bolehkah saya mendengar lebih detail bagaimana ceritanya? Saya butuh fakta-fakta yang sangat spesifik, agar saya bisa menghancurkan mereka secara hukum tanpa celah. Sri Wahyuni, perempuan itu, sejak saya hamil, dia sudah tidak menganggap saya sebagai manusia. Karena keluarga saya miskin, kami bahkan tidak menggelar resepsi pernikahan, hanya mendaftarkan ke KUA. Dia memperlakukan saya seperti benalu yang menghisap darah anaknya. Saya bahkan tidak diizinkan mengambil buah di kulkas sembarangan. Astaga. Lalu suami Anda, Bima bilang apa? Bima Arya. Laki-laki itu adalah tipikal penonton pasif. Dia bilang, ibunya cerewet itu sudah hal biasa, lalu menyuruh saya mengalah karena dia lelah urusan kantor. Saat saya hamil besar pun, ibu mertua datang setiap hari menyuruh saya mencuci baju pakai tangan dan menyikat balkon. Waktu saya melahirkan, mereka bilang sayang, mengeluarkan uang untuk pemulihan, dan tidak memberi saya uang sepeser pun. Karena sudah tidak tahan, saya lari ke rumah keluarga saya sambil membawa Andika. Lalu setelah itu, beberapa hari kemudian, saat saya kembali untuk mengambil barang-barang saya, password pintunya sudah diganti. Saat saya menekan bel, ibu mertua membuka pintu sedikit dan membuang barang-barang saya ke lorong, seperti sampah. Mereka mengancam, kalau saya tidak mau tanda tangan cerai, mereka akan memojokkan saya, menggugat hak asuh anak dan merampas Andika. Karena saya tidak punya uang dan koneksi, saya gemetar ketakutan akan kehilangan Andika, jadi saya terpaksa menandatanganinya. Cincin itu, mereka curi saat itu. Iya. Kotak perhiasan yang ada di dalam barang-barang saya, dan cincin bayi Andika. Nanti saat saya mengancam akan lapor polisi kalau mereka tidak mengembalikannya, dia bilang cincin itu dipakai untuk mengganti biaya makan saya selama ini, dan menyuruh saya melakukan apapun sesukaku. Lalu sisa leburannya, mereka jadikan jimat dan memberikannya pada Anda. Benar-benar mengerikan sampai saya tidak bisa bicara. Dina tertawa hampa sambil mengusap air matanya. Saya mengambil tisu basah dari dalam tas dan memberikannya. Daripada rasa kasihan, rasa marah lebih mendominasi kepala saya. Dina, Bima Arya menipu saya dengan sangat sempurna, mengaku belum pernah menikah. Lalu, kami membeli apartemen tipe 2 kamar dengan nama bersama, dengan menggabungkan tabungan saya dan sedikit tambahan uang dari dia.
Beli apartemen? Nama Bima ada di dalamnya, kan? Iya. Bukankah aneh, dengan karakter Bima dan ibu mertuanya, mereka repot-repot memaksakan diri membeli rumah lebih dulu. Apalagi uang Bima yang masuk lebih banyak, tapi dia langsung setuju pakai nama berdua hak milik bersama. Itu yang membuat saya merasa janggal. Ah, itu pasti karena uang tunjangan anak nafkah anak. Nafkah anak? Kalian tidak sepakat soal nafkah anak saat cerai? Kesepakatan apanya? Mereka menceraikan. Saya seperti mengusir binatang, dan tidak memberi uang sepeser pun. Saya banting tulang kerja shift ganda di toko roti untuk menghidupi Andika sendirian. Karena sudah tidak sanggup lagi, tahun lalu saya pergi ke Lembaga Bantuan Hukum, LBH, dan mengajukan gugatan tuntutan tunggakan nafkah anak. Setelah melacak semua harta dan gajinya, pengadilan belum lama ini memutuskan agar dia membayar tunggakan nafkah anak puluhan juta rupiah sekaligus. Kini semua kepingan puzzle benar-benar cocok. Begitu putusan pengadilan keluar, dia mentransfer 1 juta rupiah ke rekening saya, lalu menghilang. Dia pasti ketakutan setengah mati kalau gajinya di kantor disita. Makanya dia buru-buru beli apartemen, mengikat uang tunainya ke dalam aset properti, lalu bersembunyi di balik nama Anda. Seketika bulu kuduk di belakang leher saya merinding. Sikap manis yang ditunjukkan Bima pada saya, perhatiannya yang aktif mengajak membeli apartemen, semuanya bukan karena dia mencintai saya, melainkan untuk menggunakan saya sebagai tameng guna menghindari penyitaan aset untuk nafkah anak mantan istrinya. Dia pasti menghitung, jika dia memasukkan uang tunainya ke dalam properti yang tercampur dengan nama saya, dia bisa lolos dari sita jaminan secara langsung. Saya benar-benar dipermainkan secara telak. Dina, apa Anda masih menyimpan salinan putusan pengadilan atau screenshot pesan-pesan kasar dari ibu mertua? Iya, saya sudah mencetak semuanya dan menyimpannya di dalam map. Sebentar. Dina mengambil amplop dokumen tebal dari lemari di dalam dan menyerahkannya kepada saya. Tangan saya mencengkeram erat amplop itu. Dina, saya akan menyeret Bima dan Sri Wahyuni sampai ke dasar jurang. Saya akan membuat mereka membayar harga karena menipu saya, menghina Anda, dan mencuri cincin Andika. Saksikan saja. Dalam perjalanan pulang dari toko roti, kepala saya dipenuhi dengan kalkulator. Perhitungan, bagaimana cara menusuk titik lemah Bima dengan paling sempurna? Begitu saya membuka pintu apartemen, Bima sedang berbaring di sofa dengan santai, menonton TV. Begitu melihat saya, dia langsung melompat bangun dan mendekat, seperti anak anjing yang mengibaskan ekor. Sayang, sudah pulang? Habis dari mana? Kok malam banget? Ah, aku habis bertemu teman di dekat kantor. Kamu sudah makan? Belum, aku menunggumu. Sudah, lama kita tidak makan fried chicken dan martabak. Mau pesan? Boleh, kamu yang pesan ya. Aku mau mandi dulu. Saya masuk ke kamar mandi, menyalakan air, duduk di kloset dan berpikir. Saya bisa saja langsung melemparkan dokumen-dokumen ini ke wajahnya dan berteriak, minta cerai malam ini juga. Tapi jika saya melakukannya, pembagian aset, apartemen atas nama bersama ini akan menjadi pertarungan hukum harta gono gini. Yang memusingkan, ibu mertua dan Bima yang licik itu tidak akan menyerah begitu saja. Agar uang saya tidak rugi sepeser pun, dan justru bisa menguliti daging dan tulang mereka, saya butuh umpan. Selesai mandi, ayam goreng sudah tersaji di meja makan. Saya mengeringkan rambut, basah dengan handuk, dan duduk berhadapan dengan Bima dengan ekspresi yang sangat santai. Sayang, aku sudah sisihkan bagian sayap kesukaanmu. Makanlah, terima kasih sayang. Oh ya, setelah ngobrol dengan temanku hari ini, aku memikirkan sesuatu dengan serius. Mikirin apa? Soal kita pisah kamar? Kamu masih marah? Tidak. Aku sudah tidak marah. Aku sedang berusaha memahami kalau kamu membuat kesalahan di saat kamu masih labil, dan kamu berbohong padaku karena trauma atas kematian mantan istrimu. Sungguh, wah, sayang, terima kasih banyak. Aku janji akan setia dan mengabdi padamu seumur hidupku. Tidak perlu mengabdi. Sebagai gantinya, beri aku kepastian. Kepastian? Kepastian, apa? Katakan saja, akan kulakukan semuanya. Soal apartemen kita. Kan sekarang, atas nama kita berdua. Tolong ubah sertifikatnya jadi atas namaku sepenuhnya. Ubah nama apartemen? Tiba-tiba kenapa? Luka dan rasa tidak amanku akibat masa lalu yang kamu sembunyikan, mana bisa hilang dalam semalam? Jujur saja, setiap malam aku merasa cemas. Apalagi yang akan kamu sembunyikan dariku? Aku butuh jaminan fisik bahwa kamu benar-benar mencintaiku dan akan terus berada di sampingku seumur hidup. Tapi, uangku kan yang masuk lebih banyak untuk beli apartemen ini. Kalau semuanya dibalik nama jadi namamu, rasanya agak, oh, begitu rupanya. Aku sedang menguji cintamu,
tapi ternyata di depan uang, sifat aslimu keluar juga. Besok pagi kita langsung ke pengadilan agama dan daftar cerai. Aku juga akan laporkan penipuan pernikahan ini ke media. Saat saya mengubah ekspresi menjadi tegas dan meletakkan ayam goreng, wajah Bima langsung pucat pasi. Otaknya pasti sedang berputar cepat, menghitung bahwa jika gugatan cerai diajukan dan penipuan pernikahannya terbongkar, penyitaan atas, tunggakan nafkah anak akan langsung menyusul bertubi-tubi. Dengan bola mata yang bergerak gelisah ke sana kemari, Bima buru-buru meraih tangan saya. Oke, sayang, aku akan hapus namaku, ubah semuanya jadi atas namamu, toh, kita akan hidup bersama selamanya. Apa bedanya kalau apartemen ini atas namamu? Kalau itu bisa membuat hatimu tenang, kita harus melakukannya. Kamu serius? Jangan sampai nanti kamu menyesal ya. Tentu saja, besok kita langsung ke kantor kelurahan dan notaris, BPN, Badan Pertanahan Nasional, untuk urus dokumennya. Aku akan ambil cuti setengah hari. Meskipun mulutnya berjanji dengan lantang, pupil matanya bergetar hebat. Di dalam hatinya, dia pasti merasa lega luar biasa. Dia berpikir, jika namanya dihapus dari sertifikat, dia akan terhindar sepenuhnya dari penyitaan atas tuntutan nafkah anak Dina. Manusia bodoh. Dia bahkan tidak sadar bahwa dia berjalan masuk ke kuburannya sendiri. Keesokan sorenya, kami berkeliling ke kantor instansi terkait untuk mengurus perubahan nama sertifikat balik nama. Tanpa menggunakan perantara, saya sendiri yang menyiapkan semua dokumennya agar berjalan cepat. Kami juga mengatur dokumen pajak hibah agar tercakup dalam batas bebas pajak untuk hibah suami istri. Saat petugas BPN memeriksa KTP dan cap tanda tangan saya, lalu memberikan tanda terima pendaftaran, rasa puas yang luar biasa meledak di dada saya. Kini, rumah ini sepenuhnya menjadi milik saya. Bima baru saja menyerahkan kapak kepadaku yang akan kugunakan untuk menebas kakinya sendiri. Beberapa hari kemudian, ibu mertua yang mendengar kabar bahwa perubahan nama telah selesai, bergegas datang ke apartemen kami layaknya anak kecil. Kedua, tangannya membawa kantong plastik berisi buah-buahan murah dari pasar. Aduh, menantu kesayanganku, ibu bawakan sedikit buah untukmu. Mari masuk, Bu. Saya kupaskan buahnya dulu, silakan duduk. Iya. Bima sudah cerita pada ibu, katanya, kamu minta apartemen ini dibalik nama jadi milikmu sepenuhnya? Iya, Mas Bima, dengan santai menyerahkannya untuk membuat saya merasa aman. Yah, dalam hubungan suami istri, mana ada milikmu dan milikku, toh mau atas nama siapapun, itu semua harta keluarga kita. Karena kamu bilang kamu sudah menutupi semuanya, dan akan merangkul Bima, aduh, ibu merasa sangat lega dan bersyukur. Punya menantu sebaik dirimu. Mana mungkin ibu tidak pamer pada ibu-ibu tetangga? Pamer? Ibu sepertinya sangat dihormati oleh ibu-ibu tetangga ya. Tentu saja, ibu kan mantap, mantan aktivis PKK. Lusa nanti akan ada pertemuan rutin kelas yoga majelis taklim dan ibu-ibu PKK di balai warga, dan ibu adalah ketuanya. Kali ini ibu menyewa satu restoran utuh yang sangat bagus. Wah, kalau ibu ketuanya, ibu harus keluar uang banyak dong. Ya begitulah. Jadi Nisa, cobalah, kamu tunjukkan baktimu sebagai menantu. Kasih ibu sumbangan uang makan, 10 juta rupiah saja secara tunai. Ibu akan mentraktir mereka atas namamu dan membelanya. Hengsimu. Sikap tak tahu malu Sri Wahyuni memang selalu menakjubkan setiap kali dilihat. Baru kemarin lusa dia berlutut memohon ampun karena penipuan pernikahannya terbongkar. Tapi hanya karena satu sertifikat sudah dibalik nama, dia langsung bersikap arogan dan mencoba memeras uang. Saya mendengus dalam hati, lalu mengeluarkan 20 lembar uang 100 ribuan, 2 juta rupiah, dari dompet, dan memasukkannya ke dalam amplop. Ini Bu, karena ini untuk menjaga gengsi ibu, tentu saja saya sebagai menantu harus melakukannya. Aduh, cantiknya. Memang ya, orang yang berpendidikan itu beda. Si perempuan gelandangan mantan istri itu dulu sangat pelit, diminta uang, 100 ribu saja tangannya gemetar dan tidak mau memberi. Maksud ibu, Dina, tapi Bu, tolong jangan pernah ceritakan masa lalu Mas Bima kepada tetangga ya. Kamu pikir ibu gila? Meludah ke langit akan jatuh ke muka sendiri. Orang-orang di lingkungan kita cuma tahu kalau Bima mendapat perjaka ting-ting dengan perempuan mapan sepertimu. Rahasia bahwa kami mengusir si Dina, anak orang susah, itu cuma ibu, Bima, dan kamu yang tahu. Rahasia ini harus dibawa sampai mati. Ibu mertua mengambil amplop uang itu dengan gembira dan meninggalkan apartemen. Begitu pintu depan tertutup dan suara kunci digital berbunyi, saya langsung mengeluarkan alat perekam mini yang saya sembunyikan di balik rak TV ruang tamu. Saya mematikan tombol daya dan menyimpan filenya. Rahasia bahwa kami mengusir si Dina, anak orang susah itu, cuma ibu, Bima, dan kamu yang tahu.
rahasia ini harus dibawa sampai mati. Suara ibu mertua terekam sangat jernih dan tajam. Mulut jahat yang berbohong, bahwa orang yang masih hidup sudah mati, dan menipu dengan mencuri cincin bayi, cucunya untuk dijadikan jimat. Saya yakin file rekaman ini akan menjadi pemicu, ledakan yang sempurna untuk menghancurkan harga diri dan gengsi murahan yang paling dipertahankan oleh ibu mertua saya itu. Keesokan paginya, saya mengambil cuti setengah hari dan mendatangi kantor firma hukum di dekat perusahaan saya. Saya sudah membuat janji dengan pengacara, spesialis gugatan keluarga dan perceraian. Duduk berhadapan di ruang tamu yang elegan, saya meletakkan semua dokumen di atas meja, salinan putusan tunjangan, anak yang saya terima dari Dina, screenshot pesan-pesan kasar ibu mertua, sertifikat apartemen yang sudah dibalik nama, dan tentu saja, file rekaman suara. Tadi malam, Anda menyiapkan dokumennya dengan sangat sempurna. Terutama keputusan membalik nama apartemen menjadi atas nama Anda sendiri, itu langkah yang sangat cerdas. Anda telah memblokir kemungkinan pihak lawan meminta pembagian harta Gonogini secara paksa selama proses persidangan. Saya tidak ingin sekadar gugatan cerai, tapi saya ingin mengajukan pembatalan perkawinan. Apakah itu memungkinkan? Menurut Undang-Undang Perkawinan, jika perkawinan dilangsungkan dengan penipuan atau paksaan, Anda dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Suami, Anda secara sengaja menyembunyikan masa lalu perceraiannya dan keberadaan anaknya. Bahkan dengan aktif menipu Anda dengan menyebarkan fakta palsu bahwa mantan istrinya telah meninggal dunia. Ditambah lagi, bukti-bukti bahwa dia berniat berlindung di balik aset Anda untuk menghindari pembayaran nafkah anak, sangatlah jelas. Kemungkinan gugatan pembatalan perkawinan ini dikabulkan sangat tinggi. Tolong ajukan juga gugatan ganti rugi, perbuatan melawan hukum, dengan jumlah maksimal, bukan hanya kepada suami saya, tetapi juga kepada ibu mertua, Sri Wahyuni. Dia menipu saya dengan memberikan cincin curian berkedok tahayul, dan memelopori gaslighting mental terhadap saya. Tentu saja, karena tindakan ibu mertua juga sangat memengaruhi perkawinan ini secara signifikan. Kita bisa mengikatnya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum secara bersama-sama, dan gugatan ganti rugi bisa diajukan. Tolong kirimkan somasi dan salinan gugatannya ke kantor suami saya. Kirimkan secara resmi ke bagian HRD, personalia, dan atasan langsungnya. Anda ingin memberikan pukulan telak pada reputasi suami Anda di kantornya? Ya, baiklah. Kita juga akan mengajuk permohonan sita jaminan, pemblokiran rekening. Kita bekukan rekening gajinya. Langkah saya saat keluar dari kantor pengacara terasa sangat ringan, seperti berjalan di atas awan. Cuaca cerah dan orang-orang di jalanan tampak damai. Persiapan saya untuk mengirimkan tagihan balasan yang sah, namun sepedih neraka, kepada sindikat penipu ibu dan anak yang mencoba menyeret hidup saya ke selokan, telah selesai dengan sempurna. Ponsel saya berdering. Dari Bima, sayang, mau nonton film sepulang kerja nanti. Malam, aku akan belikan sushi kesukaanmu. Boleh, belikan yang paling enak ya. Aku tunggu. Saat mematikan telepon, saya tersenyum tanpa suara. Ya, nikmatilah perjamuan terakhirmu sepuasnya. Karena beberapa hari lagi, pintu neraka akan terbuka dan kamu bahkan tidak akan tahu apakah sushi itu masuk lewat mulut atau hidungmu. Waktu menuju kehancuran mereka yang kejam dan elegan, yang dimulai dari ujung jari saya, telah memasuki hitungan mundur. Kini yang tersisa hanyalah akhir yang memuaskan, di mana saya akan menghancurkan hal-hal yang paling berharga bagi mereka satu persatu, tepat di depan mata mereka sendiri. 4 hari tepat setelah gugatan didaftarkan. Saya menerima pesan dari pengacara, bahwa pengiriman somasi dan pemberitahuan gugatan kepada HRD dan atasan langsung, di perusahaan Bima telah selesai. Malam itu, sepulang kerja, saya langsung memasukkan barang-barang Bima ke dalam 3 koper besar. Pakaian, laptop, dan barang-barang remeh miliknya saya lempar ke lantai ruang tamu, lalu saya tarik resleting kopernya dengan kasar. Menjelang pukul 9 malam, pintu depan terbuka dan Bima berlari masuk dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Dasinya berantakan dan napasnya tersengal-sengal. Benar-benar pemandangan yang pantas ditonton. Sayang, ini semua apa? Somasi? Penipuan pernikahan? Pagi-pagi aku dimarahi manajer. Aku tidak menyangka kamu akan mengirim surat gugatan ke kantor. Kamu gila. Begitu aku hapus namaku dari sertifikat apartemen, kamu langsung menusukku dari belakang? Menusuk dari belakang? Kamu yang lebih dulu melakukannya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu berniat sembunyi di balik nama apartemenku karena takut asetmu disita untuk membayar puluhan juta tunggakan nafkah anak mantan istrimu? Bagaimana kamu bisa tahu soal itu? Bagaimana aku tahu? Aku bertemu Dina dan mendengar semuanya. Mantan istrimu yang kamu tangisi dan kamu sebut sudah mati itu? Hidup sehat walafiat, kerja serabutan di toko kue.
dan membesarkan Andika dengan sangat baik. Apa? Kamu bertemu Dina, duda mati? Jimat? Kalau kalian manusia, bagaimana bisa? Kalian membunuh mantan istri yang masih hidup untuk dijadikan alasan tahayul, dan merampas cincin akikah cucu kandung sendiri untuk diberikan sebagai jimat pada menantu baru? Kamu dan ibumu itu bukan manusia. Sayang, dengarkan aku. Perempuan itu yang memprovokasiku duluan. Berisik. Aku sudah mengemasi semua barangmu, jadi bawa ini dan keluar sekarang juga. Kamu tahu kan kalau apartemen ini sekarang murni atas namaku sendiri? Sebelum aku panggil polisi dan melaporkanmu atas tuduhan masuk tanpa izin dan diseret keluar, menyingkirlah dari hadapanku. Sayang, Nisa, tolong, kumohon cabut gugatannya. Hari ini di kantor benar-benar kacau. Pemblokiran rekening gajiku juga masuk, aku dipanggil HRD, dan manajer membentakku, menyuruhku resign sekarang juga. Mau kamu dipecat atau mau lompat ke sungai, itu urusanmu. Aku tidak akan memotong satu rupiah pun dari uang ganti rugi yang aku tuntut, jadi bersiaplah. Tidak mau keluar? Aku akan telepon polisi sebelum kamu enyah dari sini. Saat saya mengangkat ponsel dan berpura-pura menekan nomor telepon darurat, Bima buru-buru mengambil koper-kopernya dan kabur keluar apartemen layaknya buronan. Melihat pintu yang tertutup, saya merasakan kepuasan yang luar biasa lega. Namun, acara puncaknya masih tersisa satu lagi. Keesokan harinya saat jam makan siang, saya bersama Dina pergi ke sebuah restoran Sunda besar tempat ibu mertua, Sri Wahyuni, mengadakan acara, kumpul-kumpul bersama ibu-ibu tetangga dan kelompok PKK-nya. Saya sudah tahu bahwa dia membuking ruang VIP lesehan terbesar di bagian dalam restoran. Saat saya membuka pintu ruangan, ibu mertua sedang duduk di kursi utama, memamerkan kesombongannya kepada orang-orang di sekitarnya. Aduh, tahu tidak, menantuku itu, supaya aku tidak kalah gengsi, memberiku uang, saku 2 juta rupiah. Di zaman sekarang, di mana lagi ada menantu seperti itu, aku ini benar-benar banyak rezeki. Ibu, kalau mau pamer menantu, biarkan saya sendiri yang datang langsung. Mendengar suara saya, belasan ibu-ibu di ruangan itu serempak menoleh ke arah saya. Ibu mertua menjatuhkan capitan makanan yang dipegangnya dan langsung berdiri. Nisa, kenapa kamu ada di sini? Bukannya ini jam kantormu? Ibu bilang ada acara PKK, jadi saya mampir untuk menyapa. Oh ya, silakan sapa, juga orang ini. Ibu juga sangat mengenalnya kan? Dina, yang berdiri di belakang saya, melangkah masuk perlahan. Melihat wajah Dina, wajah ibu mertua seketika berubah menjadi gelap gulita. Lama tidak berjumpa, Bu. Saya belum mati. Saya datang dalam keadaan hidup. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu tempat ini? Jeng Sri, ini siapa? Temanmu? Tanya seorang ibu-ibu. Ibu-ibu sekalian, ibu mertua saya ini pernah pamer ke mana-mana, kan? Kalau dia memberikan cincin jimat emas murni yang berharga kepada menantunya, itu sebenarnya adalah cincin emas akikah milik anak Dina ini. Artinya, cincin cucu kandungnya sendiri yang dicurinya, lalu dilebur sampai hancur. Apa? Mencuri cincin cucu kandungnya untuk dikasih ke menantu baru? Benar. Sejak saya hamil, dia menghina saya karena menghabiskan uang anak laki-lakinya. Begitu saya melahirkan, dia melempar semua barang saya ke lorong dan mengusir saya. Dan karena tidak mau membayar nafkah anak, dia berbohong, mengaku belum pernah menikah dan melakukan penipuan pernikahan pada Ibu Nisa. Ini, perempuan-perempuan jalang ini pasti sudah gila. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Bohong atau tidak, mau saya bagikan salinan gugatan pembatalan perkawinan dan tuntutan ganti rugi ini. Oh, saya juga bawa banyak salinan putusan penyitaan atas tunggakan nafkah anak yang diajukan Dina ini. Saya bagikan satu-satu ya. Saya mengeluarkan tumpukan dokumen yang sudah difotokopi dari dalam tas, lalu melemparkannya ke atas meja panjang. Ibu-ibu itu berebut mengambil dokumen tersebut, membacanya, dan mulai bergumam riuh. Ibu mertua gemetar seperti daun, tertiup angin dan mencoba meraih tangan saya. Nisa, kenapa kamu melakukan ini padaku? Apartemennya kan sudah dibalik nama, jadi milikmu. Ibu membujuk saya beli apartemen pakai nama bersama karena berniat sembunyi di balik nama saya untuk menghindari penyitaan nafkah anak. Dina kan? Ibu pikir saya tidak tahu harga diri yang paling ibu banggakan. Hari ini benar-benar hancur lebur di sini. Ibu-ibu sekalian, selamat menikmati makan siangnya. Dan tolong sebarkan cerita tentang sindikat penipu ibu dan anak ini ke seluruh penjuru komplek. Uang makannya sudah dibayar penuh pakai uang yang saya berikan padanya kemarin. Saya dan Dina meninggalkan ibu mertua yang kaku karena panik dan melangkah keluar dari restoran tanpa sedikit pun penyesalan. Di belakang kami, suara melengking ibu-ibu yang mencaci maki dan menghujat ibu mertua terdengar menggema sampai ke lorong restoran. Beberapa hari kemudian, Dina menghubungi saya.
Setelah insiden di restoran itu, rumor menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Ibu mertua dipecat dari jabatan ketua PKK, dan bahkan tidak berani pergi ke pasar karena dikucilkan total oleh warga. Pada akhirnya, karena tidak tahan, ibu mertua pindah secara diam-diam keluar kota layaknya orang yang kabur di tengah malam. Situasi Bima jauh lebih tragis, karena surat pemblokiran rekening dan gugatan pembatalan perkawinan yang dikirim ke HRD, rumor menyebar luas di papan pengumuman internal kantor bahwa Bima melakukan penipuan pernikahan pada perempuan baru hanya untuk menghindari pembayaran nafkah mantan istrinya. Pada akhirnya, Bima diajukan ke Komite Kedisiplinan karena melanggar kode etik dan di bawah tekanan perusahaan yang mengancam akan memecatnya secara tidak hormat. Jika tidak mengundurkan diri, dia pun terpaksa membuat surat resign. Gugatan pembatalan perkawinan bukan sekadar cerai biasa berjalan dengan sangat mulus seperti yang saya perkirakan. Bukti-bukti bahwa Bima dan Sri Wahyuni telah menipu saya terlalu nyata dan tak terbantahkan. Hakim mengabulkan gugatan saya, membatalkan perkawinan kami dari mata hukum, dan memerintahkan Bima serta Sri Wahyuni untuk membayar sejumlah besar ganti rugi imaterial dan denda kompensasi kepada saya. Bima pernah menelepon saya sambil menangis dan memohon-mohon. Nisa, aku dipecat dan ibu sampai masuk rumah sakit. Aku benar-benar akan berakhir jadi gelandangan di jalan. Tolong kurangi sedikit saja ganti ruginya, ya? Aku akan kerja kuli bangunan untuk melunasinya. Kalau kamu tidak bayar tepat waktu, aku akan memblokir semua rekeningmu dan membuatmu masuk daftar hitam BI Checking, SLIK-OJK, dan jangan pernah hubungi aku lagi pakai nomormu. Menjijikkan. Tanpa ragu, saya mematikan telepon dan memblokir nomor Bima secara permanen. Apartemen saya tetap utuh menjadi milik tunggal saya, dan saya menghancurkan mereka dengan sempurna tanpa mengalami kerugian finansial sepeser pun. Beberapa bulan kemudian, pada Jumat sore yang cerah, saya mengambil cuti. Setengah hari, mampir ke kantor kelurahan, dan mencetak selembar dokumen dari mesin ADM, kartu keluarga dan biodata WNI dengan kolom pasangan yang bersih, tanpa noda maupun jejak kelam. Saya menyimpan dokumen itu di dalam tas dan langsung menuju ke bank. Setelah mengambil nomor antrian dan menunggu, nomor saya muncul di layar. Orang yang duduk di loket adalah Rina Permatasari, kakak kandung dari Dina. Rina yang melihat saya sempat terkejut sesaat, lalu menyapa saya dengan ekspresi tenang. Selamat siang ibu. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya datang untuk mengonfirmasi dokumen perpanjangan KPR. Waktu itu belum selesai. Bisa pinjam KTP-nya, Bu? Rina mengambil KTP saya dan mulai mengetik di keyboard. Saya melihat tatapannya, sekilas tertuju pada jari manis kanan saya. Cincin emas murni yang tebal dan norak itu sudah lenyap, digantikan oleh tangan polos yang terawat bersih di atas meja. Senyum tipis mengembang di sudut bibir Rina. Dokumennya sangat bersih. Informasi tempat kerja juga masih sama ya? Saya akan proses perpanjangannya. Iya, berkat seseorang. Saya sudah membersihkan semua sampah-sampah itu. Anda sudah bekerja keras. Kedepannya, hanya hal-hal baik yang akan datang pada Anda. Silakan tanda tangan di sebelah sini. Saya menandatangani nama saya dengan lugas di atas layar pad elektronik. Rina menyerahkan tanda terima cetak, lalu berdiri sedikit dan menganggukkan kepalanya. Pelan. Saya pun membalasnya dengan anggukan dan senyuman ringan. Itu adalah sapaan yang sangat elegan dan berkelas, menyapu bersih kesalahpahaman dan kuatruan, nasib buruk, ikatan buruk, masa lalu. Begitu saya membuka pintu bank dan melangkah ke jalanan, sinar matahari yang hangat menyinari wajah saya. Langkah saya terasa lebih ringan dan lebih percaya diri dari sebelumnya. Akhirnya saya merasa benar-benar kembali ke kehidupan normal saya. Sambil memegang segelas es kopi americano, saya berjalan santai, sambil mencari di ponsel jenis tanaman hias apa yang akan saya beli untuk menghias balkon apartemen saya akhir pekan ini. Ini adalah hari musim semi yang paling memuaskan dan sempurna dalam hidup saya. Cerita yang kami siapkan hari ini sampai di sini. Jika Anda menikmati ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari mana Anda mendengarkan cerita ini? Saya menyampaikannya dari Jakarta. Kami akan kembali lagi dengan cerita berikutnya. Para penonton sekalian, semoga hari Anda bahagia.